Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bil qadmi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahlil bait tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kuliah kita tentang filsafat manusia, bahwa kita melihat manusia bukan sekedar satu kreasi Tuhan dalam bentuk yang biasa, tapi merupakan puncak dari kreasi Tuhan. Jadi manusia adalah makhluk yang paling kompleks, paling sempurna di antara seluruh makhluk yang Tuhan ciptakan. Bahkan tidak ada satu makhluk pun yang menandingi dari keluarbiasaan manusia ini. Di sepanjang sejarah kita melihat bagaimana manusia menghasilkan beragam kreasi, beragam pengetahuan, beragam teknologi yang luar biasa dalam melayani kehidupan manusia itu sendiri, bahkan dalam mengolah alam semesta ini. Kita sudah berbicara pada beberapa dimensi manusia, mulai dari pendefinisian, pencarian makna, dan sebagainya, tentang hakikat manusia. Dalam beragam pandangan, tentu saja ada beragam pandangan tentang manusia. Kali ini kita melihat manusia dari sudut pandang tasawuf. Tasawuf atau irfan adalah satu dimensi esoterik di dalam Islam yang padanya beragam khazanah sangat luar biasa sepanjang sejarah, yang kita lihat bahwa tasawuf atau irfan telah melahirkan tokoh-tokoh besar yang luar biasa dalam sejarah Islam. Ini adalah dimensi esoteris, dimensi spiritual dari terhadap pemahaman ajaran Islam. Jadi kalau kita mungkin bisa membagi misalnya bahwa ada ajaran Islam yang terkait secara eksoteris, secara zahir, ada ajaran Islam yang tentu saja terkait secara esoteris atau ruhaniyah atau batiniyah. Nah, kalau eksoteris tentu terkait dengan keyakinan, dengan hukum dan sebagainya. Tetapi bahwa secara esoteris tentu bagaimana proses ruhaniyah dalam penyingkapan beragam realitas dan terutama tentang hakikat al-haq, hakikat ketuhanan, hakikat kebenaran, hakikat realitas yang tertinggi, eksistensi yang paling tinggi atau wajibul wujud. Nah, dalam konteks pembicaraan tasawuf, ada pembicaraan tentang hakikat manusia, bahwa manusia merupakan ciptaan yang merepresentasikan tajalli ilahi yang paling sempurna dalam wujud makhluk ini. Apa itu tajalli? Tajalli adalah di mana proses penyingkapan diri Tuhan sehingga Tuhan itu bisa dikenali. Ada hadis qudsi yang sangat terkenal di kalangan ahli tasawuf. Situ dikatakan begini, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an uraf fa khalaqtu khalqan likay yu'raf. Aku adalah perbendaharaan atau permata yang tersembunyi, dan aku ingin atau mencintai untuk dikenal, sehingga aku ciptakanlah beragam ciptaan sehingga mereka mengenalku. Nah, segala sesuatu ini dalam pandangan dimensi ini tidak lain sebenarnya merupakan penyingkapan dari diri Tuhan itu sendiri, karena dialah yang wujud yang sesungguhnya, wujud yang hakiki, karena tidak ada wujud selain daripada dirinya. Selain daripadanya tidak lain adalah ketiadaan. Jadi dirinya lah yang sesungguhnya realitas itu, atau realitas yang sesungguhnya itu tidak lain adalah dirinya. Segala apa yang ada ini itu tidak lain adalah penyingkapan dari realitas dirinya itu, gitu.
Karena itu misalnya tidak ada selain daripada dia dalam konteks ini. Wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah pula yang batin. Tidak ada awal yang mengawali dirinya, tidak ada akhir yang mengakhiri dirinya. Tidak ada zohir yang lebih zohir daripada dia, dan tidak ada batin yang lebih batin daripada dirinya. Bahkan misalnya Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa wa ghaibun fi syiddati zuhurihi. Dia gaib, tersembunyi dalam kebenerangan dirinya. Jadi bagaikan cahaya yang begitu sudah benderangnya, maka cahaya itu tidak akan terlihat lagi, gitu kan. Nah, demikianlah hakikat dirinya ini, bahwa dia karena sudah sangat benderang, sudah sangat jelas eksistensi dirinya, maka menjadi gaib, menjadi tersembunyi karena kebenerangan hakikat dirinya. Segala bagian daripada alam semesta ini adalah penggambaran hakikat dirinya, tajallinya. Dialah yang berasal dari hakikat yang tersembunyi, yang dimaknai dengan huwa, dia, ya, dan kemudian bertajali dengan ismil jami' Allah. Kemudian dari ismil jami' ini menghadirkan seluruh nama-nama, al-asma al-husna, walillahil asma al-husna. Dari al-asma al-husna ini memunculkan faidul aqdas, emanasi yang paling suci, yaitu menghasilkan yang disebut oleh para arif sebagai a'yanu thabitah. A'yanu thabitah itu adalah blueprint bagi seluruh bagian apa yang ada di alam ini sebagai manifestasi dari asma Tuhan. Jadi setiap nama itu menuntut mazharnya atau menghasilkan mazhar, menghasilkan manifestasi, ya, menghasilkan pancaran, penggambaran tentang setiap nama itu. Sehingga ini menghasilkan apa yang disebut dengan a'yanus sabita sebagai faidul aqdas atau emanasi yang paling suci. Dari emanasi yang paling suci ini, faidul aqdas menghasilkan faidul muqaddas, emanasi yang suci, yaitu at-ta'ayyunat. Ta'ayyunat itu adalah munculnya segala manifestasi dari nama-nama yang ada pada ayat sabito itu ke dalam realitas eksternal yang muncul secara zahir. Segala apapun yang bersifat zahir ini pada hakikatnya dia berasal atau ada pada blueprint sebelumnya pada ayat sabito yang merupakan manifestasi dari seluruh nama-nama ilahi. Jadi ada makom yang pada awal itu ahadiyah, kemudian makom wahidiyah, kemudian makom al-asma, kemudian ada makom yang disebut sebagai madhar, ya. Nah, ini gambaran secara umum tentang bagaimana realitas itu memancar dari hakikat yang tunggal ini. Nah, jadi karena dia ini hakikat realitas puncak sebagai realitas yang mutlak, yang tidak ada apapun selain daripada dirinya, menghasilkan beragam manifestasi. Keragaman manifestasi itu karena keragaman nama-nama Tuhan. Jadi keragaman seluruh bagian dari apa yang ada di alam semesta ini berawal dari keragaman nama-nama Tuhan ini. Nanti ada lagi pembagian beragam nama, itu ada nama zati, ada nama sifati, ada nama af'ali, ada nama yang tergabung dalam umul asma, ada nama yang merupakan pancaran dari usmul asma dan sebagainya. Pembicaraan itu tentu bukan pada konteks kita sekarang kita bicarakan. Mudah-mudahan insya Allah pada session yang lain kita akan bicara tentang nama-nama ini. Tetapi bahwa seluruh bagian-bagian makhluk itu menempati sebagai mazhar dari setiap nama. Sebagai contoh misalnya, para malaikat yang Tuhan ciptakan sebagai makhluk yang gaib, makhluk ruhaniyah, menempati satu di antara nama Tuhan. Walahul maqamul ma'lum, kata Al-Quran. Yaitu bahwa mereka menempati nama-nama tertentu saja. Jadi setiap bagian dari makhluk spiritual atau ruhaniyah itu, mereka menempati satu saja nama di antara nama Tuhan ini. Ada yang menempati nama Tuhan sebagai Al-Alim, yang maha berilmu. Itulah kemudian mazharnya malaikat Jibril misalnya. Kemudian ada Al-Mumit yang mematikan, malaikat Israel.
dan sebagainya. Bahkan setan pun atau iblis itu merupakan mazhar dari nama Tuhan Al-Mudil yang menyesatkan. Bukankah salah satu nama Tuhan itu juga Al-Mudil? Yudhilu bihi katsira wa yahdi bihi katsiran. Dialah yang menyesatkan banyak orang, kemudian yang memberikan petunjuk pada banyak orang. Jadi kata Al-Mudil ini, itulah manifestasi dari Mudil, itu adalah iblis atau setan yang bekerjaannya tidak lain menyesatkan Bani Adam ini. Termasuk tentu saja pada beragam kreasi dalam bentuk yang zahir ini, material. Ada material yang mungkin menggambarkan nama Tuhan Al-Qawi, ya, yang maha kuat. Kita lihat bagaimana gunung-gunung itu kokoh, luar biasa. Al-Mutakabbir, ya, menggambarkan kesombongan misalnya. Menjulang tinggi dengan penuh keangkuhannya. Ada kreasi yang menggambarkan kekuatan Al-Qawi, misalnya seperti besi, ya, mineral-mineral yang begitu kuat misalnya. Ada lagi yang Al-Latif yang menggambarkan kelembutan. Bagaimana air misalnya begitu lembutnya, ya, darah dan sebagainya. Ada yang menggambarkan nama yang menghidupkan, jadi juga air juga menghidupkan kan. Wa ja'alna kulla syai'in minal ma'in hayyan. Dan kami jadikan bahwa segala sesuatu itu dari air kemudian jadi hidup. Jadi bagaimana air ini kan menghidupkan. Kita lihat bahwa seluruh bagian dari proses yang ada di alam semesta ini, kreasi Tuhan dalam alam semesta ini, pasti itu menggambarkan satu di antara satu nama Tuhan. Tetapi yang menarik bahwa ketika Tuhan menciptakan, mengkreasi manusia dalam konteks ini, Tuhan menempatkan seluruh namanya. Wa 'allama Adamal asma' kullaha. Kami ajarkan pada Adam ini. Kami alimkan Adam ini seluruh nama. Tentu nama-nama yang dimaksud bukan sekedar nama dari beragam kreasi Tuhan ini, beragam makhluk Tuhan ini. Kalau itu kan nama-nama yang disematkan oleh manusia itu sendiri. Tapi yang dimaksud di sini tentu hakikat nama secara zati. Hakikat nama secara zati itu tidak lain merupakan nama-nama Tuhan. Jadi karena itu, kenapa para malaikat ini sujud atau tunduk kepada manusia? Karena malaikat itu hanya menempati satu di antara sekian banyak nama Tuhan itu. Sedangkan manusia seluruh menjadi lokus bagi keseluruhan nama Tuhan ini. Jadi Tuhan menjadikan makhluk atau kreasi yang bernama manusia ini sebagai lokus bagi keseluruhan nama Tuhan itu. Jadi apapun nama Tuhan yang kita temui pada diri Tuhan, dapat kita lihat jejaknya, asarnya pada diri manusia ini. Apapun bentuk nama itu. Anda sebutkan bahwa Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Apakah manusia tidak memiliki sifat kasih sayang? Anda sebutkan bahwa Tuhan itu punya sifat al-ghadab, marahan. Apakah pada manusia tidak kita temukan jejak kemarahan itu? Pada Tuhan ada sifat al-latif yang lembut. Tidakkah kita saksikan bahwa manusia bisa berlaku lemah lembut? Pada Tuhan ada sifat al-jabar. Dan kita lihat bagaimana banyak manusia yang menampilkan sifat kesombongan ini. Al-Mutakabbir, yang perkasa, Al-Jabar, Al-Mutakabbir, yang sombong. Nama Tuhan Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki, yang mengajarkan. Dan semua nama-nama itu kita dapati jejak-jejaknya ada pada diri manusia ini. Karena itu bahwa malaikat yang hanya menempati satu nama saja, itu tentu tidak mampu memahami kreasi Tuhan yang begitu luar biasa ini. Bagaimana mungkin satu makhluk ini, ada makhluk yang diciptakan Tuhan yang padanya dikumpulkan seluruh nama Tuhan dan dimasukkan ke dalam kreasi Tuhan yang satu ini. Sehingga mereka bertanya, apakah ini tidak akan menyebabkan terjadi kekacauan, terjadi kerusakan, bahkan ini berpotensi untuk dengan seluruh hal yang luar biasa yang ada padanya akan menciptakan kekacauan yang luar biasa juga.
ketika para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Maka engkau akan menjadikan makhluk yang akan berbuat kekacauan, kerusakan, dan menumpahkan darah. Ini kan berbahaya ini. Ketika Anda melihat bahwa, ketika malaikat melihat bahwa ada makhluk yang padanya ini keseluruhan potensialitas yang begitu luar biasa, bahkan bertentangan satu dengan yang lain, dimasukkan dalam satu lokus yang sama. Bagaimana iblis tidak mungkin bersatu dengan Jibril? Karena iblis menempati posisi al-mudil, sementara Jibril alim, dan sebagainya. Ini dalam bayangan para malaikat dengan nama-nama yang terbatas ini, kalau nama-nama keseluruhan nama ini digabungkan, maka terjadi kekacauan yang luar biasa. Sehingga Abdurrahman Jami, seorang syarih penafsir dari Fususul Hikam Ibnul Arabi, berkata bahwa bagaimana mungkin dia yang hanya menempati satu bagian akan memahami keseluruhan bagian. Bagaimana mungkin dia yang parsial akan memahami realitas yang general, yang universal. Sehingga bagaimana mungkin malaikat yang hanya menempati satu nama akan mampu memahami Adam yang padanya meliputi keseluruhan nama Tuhan. Jadi karena itulah bahwa malaikat ketika dihadapkan, Tuhan menghadapkan Adam ini di hadapan mereka, tsumma aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula, sampaikan keseluruhan nama mereka itu. Nama mereka itu apa? Tidak lain nama bahwa satu persatu dari malaikat itu merupakan manifestasi dari gambaran nama-nama Tuhan. Sehingga karena itulah kenapa malaikat tunduk sujud kepada Adam. Dalam hadis yang lain misalnya dikatakan wa khalaqa Adam ala suratihi, dan ciptakan Adam itu dalam rupa Tuhan. Sebagian tentu menolak, apalagi kalangan Zahiriyah, tekstualis menolak hadis ini, diskusi ini, bahwa manusia diciptakan sebagai rupa Tuhan. Ini mereka menggambarkan ini tajsim, ini tidak mungkin menyerupai Tuhan. Dalam konteks apa? Bahwa manusia dalam konteks tasawuf padanya keseluruhan bagian nama Tuhan itu ada padanya, sehingga manifestasi Tuhan yang paling luar biasa, yang paling sempurna di antara keseluruhan makhluk yang ada, itu tidak lain adalah manusia ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa la tazunnu annaka jirmun shaghir fa innaka alamun kabir. Jangan pernah kamu mengira bahwa kamu itu tetesan debu saja. Enggak, pada kamu itu ada alam raya yang luar biasa. Alam raya yang besar. Karena itu pada diri manusia ini tergambarkan keseluruhan realitas dari gambaran tentang diri Tuhan. Jadi karena itu bahwa tidak ada satu makhluk pun yang meliputi, yang universal seperti diri manusia ini. Karena itu dalam perkataan misalnya dinyatakan bahwa wa khalaqal malaika, annal malaikata, bahwa sesungguhnya malaikat itu falahal aql wa laysat lahumun syahwa. Wa ammal haywan falahul syahwa wa laysa fihi al-aql. Wal insan yajma'u bainahuma falahul aql wasyahwa. Karena itu bahwa malaikat itu dia punya akal tapi tidak punya syahwat. Binatang punya syahwat tanpa akal. Sementara manusia menggabungkan, pada diri manusia tergabung keseluruhan kedua realitas itu. Padanya ada akal dan ada syahwat pada saat yang bersamaan. Jadi ini betapa diri manusia ini menempati hal yang sangat tinggi, bahkan bisa sampai pada sesuatu yang rendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami tempatkan manusia itu pada sempurna ukuran, oposisi. Bahwa malaikat dari konteks secara zahirnya, kita sudah bicarakan sebelumnya, dari konteks material manusia ini
terbentuk dari materi keseluruhan bagian alam semesta secara material ini, maka ketika kita melihat pada tubuh atau jasad manusia, keseluruhan unsur yang ada di alam raya ini dapat kita temukan pada diri manusia. Secara umum biasanya orang membagi menjadi 4 unsur utama. Ya. Ada air, ada api, ada tanah, ada udara. Walaupun jejak-jejak unsur yang lain yang bertebaran di muka bumi ini dapat kita temukan pada diri manusia. Apapun bentuk unsur itu. Secara batin, tidak ada makhluk apapun secara ruhania, nafs manusia atau ruh manusia yang Allah nisbahkan kepada dirinya kecuali pada manusia. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, Allah menciptakan iblis dari api. Tetapi pada ketika menciptakan sampai pada pembicaraan tentang ruh, Tuhan berkata, wa sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku sempurnakan penciptaan ini dan aku tiupkan padanya ruhku. Allah mengatakan ruhi. Walaupun mungkin diterjemahkan dalam terjemahan yang ada bertebaran itu, mungkin ruh yang berasal atau diciptakan Allah diterjemahkan, tapi Allah mengatakan bahwa dalam konteks ayatnya Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan Tuhan daripada ruhku. Bukan ruh yang kemudian ciptakan. Ruhku kata Tuhan. Ini penisbahan kepada diri Tuhan, ini penuh pada puncak dari hakikat ruhania yang luar biasa yang ada pada diri manusia. Sehingga manusia ini kita bisa mengatakan bahwa dia merupakan kumpulan dari seluruh bagian yang ada di alam semesta ini, sekaligus juga dia merupakan tajalli dari diri Tuhan yang paling sempurna dalam bentuk ciptaan. Dalam karya-karya tasawuf misalnya, disebutkan bahwa kalau alam ini sebagai alamul kabir, maka manusia yang merupakan menghimpun bagian keseluruhan alam ini sebagai alamul shaghir. Ada makrokosmos yang seluruh bagian alam raya yang begitu luar biasa besar dan sebagainya, ekstrak dari keseluruhan bagian dari alam semesta ini, baik secara batin maupun secara zahir, ekstrak dari keseluruhan itu, itulah yang kemudian pada mikrokosmos ini. Yang tidak lain adalah manusia atau alamus shaghir. Jadi karena itu seluruh jejak yang ada, baik secara zahir dari alam material, maupun secara batin, itu semua dapat kita lacak pada diri manusia ini. Nasifi misalnya berkata sebaliknya, bahwa manusia ini adalah al-insanul kabir, sementara alam raya itu ada al-insanul shaghir. Dengan alasan apa dia mengatakan demikian? An-Nasafi mengatakan bahwa kalau jejak-jejak Tuhan itu kita dapati pada seluruh bagian alam semesta adalah bentuk-bentuk yang sangat terbatas. Masing-masing dengan keterbatasan. Tapi kalau kita ingin melihat kemudian keseluruhan jejak Tuhan itu kita akan temukan pada diri manusia. Karena itu dia menggambarkan bahwa manusia itu sebagai al-insanun kabir, sebagai manusia yang besar, alam raya ini adalah manusia yang kecilnya. Karena tidak ada arti apa-apa seluruh bagian alam semesta ini kalau tanpa kehadiran manusia ini. Sebagian lagi menyebutkan bahwa manusia itu anal insan qalbul alam. Manusia ini hatinya atau jantungnya alam semesta ini. Bahkan Tuhan pun dalam konteks bertajalinya, konteks tajalinya itu hanya bagian elemen diri manusia yang menampung hakikat realitas ilahiyah itu. Jadi sebagaimana hadis Qudsi Allah mengatakan la yasa'ani sama'i wal ard walakin yasa'ani qalbul mu'min. Tidaklah meliputiku langitku maupun bumiku, tapi yang meliputiku adalah hati manusia. Sehingga ini betapa luasnya hati manusia, sementara alam saya tidak akan mampu menampung realitas kesadaran tentang Tuhan ini. Kalaulah kemudian kata Tuhan, dirinya ini bertajali pada gunung-gunung itu sudah jadi hancur, menjadi lebur, karena keluar biasaan atau kemutlakan hakikat ilahi itu.
Tetapi bahwa ketika berbicara pada konteks manusia terkait dengan hati manusia, maka hati itu mampu meliputi seluruh hakikat ilahiyah itu. Meliputi hakikat ilahiyah itu. Jadi karena itu di antara pertanyaan dalam Fususul Hikam Ibnu Arabi, mana yang lebih luas ini? Mana yang lebih luar biasa? Bahwa Tuhan yang sangat luar biasa mampu diliputi oleh hati manusia. Jadi karena itu bahwa ini menunjukkan bagaimana manusia memiliki keluarbiasaan yang sangat luar biasa. Jadi ketika An-Nasafi menggambarkan bahwa manusia itu sebagai insanu kabir, bahwa alam ini sebagai insanu shaghir, itu suatu hal atau realitas yang sangat luar biasa. Dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa ketika Musa kata, qala rabbi arini andur ilaik, Duhai Tuhan, perkenankan aku menyaksikan dirimu. Tuhan mengatakan, qala lan tarani walakin unzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa khara Musa sa'iqan. Duhai Tuhanku, perkenankan aku menyaksikan dirimu. Dan Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak akan menyaksikan, tapi saksikanlah kemudian pada gunung-gunung itu, kalau dia tetap mampu bertahan, kau akan menyaksikan diriku. Tapi ketika Tuhan kemudian falamma tajalla rabbuhu, Tuhan bertajalli, memancarkan hakikat realitas dirinya pada gunung, lil jabal ja'alahu dakka wa kharra, kemudian seluruhnya lebur, dan kemudian Musa wa kharra Musa sa'iqan, Musa tersungkur karena keluar biasaan peristiwa itu. Tetapi pada saat yang sama Tuhan berkata bahwa yang meliputiku adalah apa? Hati orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa kalau alam semesta tidak mampu menanggung realitas hakikat kemutlakan ilahi, diri manusia mampu. Karena itu bahwa dalam ayat yang lain Tuhan mengatakan bahwa kami paparkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Kami paparkan semua tanda kami dalam semesta itu, dan kami paparkan semua tanda itu juga pada diri manusia. Jadi karena itu dalam konteks tasawuf, kita melihat manusia ini diciptakan dalam proses penciptaan yang sangat agung, dalam proses penciptaan yang sangat luar biasa. Pada diri atau diri manusia ini terhimpun kreasi yang sangat luar biasa dari hakikat realitas ketuhanan. Jadi karena itu misalnya dalam sufi dikenal hadis-hadis yang seperti ini, misalnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kemudian mengenal hakikat dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Atau sebaliknya. Kata Ibnu Arabi, kalau dia sudah mengenal hakikat dirinya, man arafa nafsahu, dalam bentuk ini madhi, untuk lampau, barang siapa yang telah mengenal hakikat dirinya, arafa rabbah, dia sudah pasti mengenal Tuhannya. Jadi dia mengenal Tuhannya, hakikat ketuhanan sebetulnya dia akan kenal tentang seluruh ini. Ini dua hal yang kemudian kita gambarkan sebagai pada satu gambaran dalam permisalan yang seringkali digambarkan oleh kalangan tasawuf, kalangan sufi, kalangan arif, seperti seseorang yang sedang bercermin, bahwa gambaran apa yang ada di cermin itu menggambarkan realitas dari zat yang sesungguhnya. Tentu dalam konteks ini kita tidak berbicara pada konteks zahir dalam bentuk rupa, tapi bahwa bagaimana pada diri manusia ini universalitas yang begitu luar biasa yang merupakan tajalli yang paling hakiki dari hakikat ilahi. Jadi bagaimana kita melihat dalam pandangan konsep tasawuf, misalnya proses penciptaan manusia ini begitu luar biasa, begitu agungnya. Dalam penggambaran Abdurrahman Jami, ketika Tuhan menciptakan makhluknya dengan kedua tangannya, setan tengah berjalan-jalan, dan dia menyaksikan betapa anehnya, betapa ajaibnya, bahwa Tuhan dengan tangannya sendiri menciptakan satu kreasi yang sangat unik. Dan setan kemudian mulai meneliti bagaimana kreasi ini. Dia dapati bahwa kreasi ini begitu luar biasanya. Dan dia melihat bahwa ada bagian ruang
yang terbuka di antara keseluruhan wajah dari kreasi ini, sehingga dia masuk melalui ruang terbuka itu, dan dia dapati di dalam relung-relung diri kemudian ciptaan ini, seluruh struktur yang ada ini menggambarkan struktur dari keseluruhan bagian alam yang ada di alam semesta ini. Dia lihat beragam gemintang, matahari, rembulan, ada pada wajahnya, pada dirinya, bahkan keseluruhan bagian itu ada jantungnya sebagai sumber dari kehidupannya dan sebagainya. Sehingga setan kemudian berkata, pastilah ini makhluk yang sangat luar biasa yang Tuhan ciptakan. Ini penggambaran oleh Abdurrahman Jami, menunjukkan bagaimana pengkreasian manusia ini begitu luar biasa. Nah, tapi pada saat yang sama tentu manusia bisa berada dari tempat yang paling zahir sampai tempat paling yang batin gitu. Jadi pada diri manusia ini, pada saat yang sama manusia bisa hadir secara zahir, dia bisa hadir juga secara batin. Gitu. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau makhluk yang lain itu hanya sifat kemudian di bawah dia, apakah dia makhluk yang sifatnya zahir atau makhluk yang sifatnya batin. Sementara manusia ini berada di antara atau meliputi keduanya sehingga dia bisa hidup secara zahir dan juga punya kesadaran batiniah. Dia mampu menyaksikan realitas-realitas batiniah, ruhaniah yang sangat luar biasa sampai realitas yang paling tinggi. Sumadana fatadalah fakana qaba qausain dalam Al-Qur'an. Kemudian dia lebih dekat lagi dari kedua busur panah gitu. Dengan sangat dekatnya ya, sampai pada tersingkap padanya realitas kemutlakan ilahi. Ini proses proses penciptaan manusia yang begitu luar biasa pada digambarkan dalam dimensi tasawuf. Karena itu dalam dimensi tasawuf misalnya kita mendapati satu penggambaran bagaimana manusia itu sebagai gambaran dari alam sebagai mikrokosmos, sementara alam raya ini sebagai makrokosmosnya. Digambarkan juga sebagai bahwa dia merupakan manusia ini sebagai insan kabir, sementara misalnya alam semestanya ada sebagai insan sawirnya, atau digambarkan bahwa manusia ini sebagai qalbul alam, jantungnya keseluruhan alam ini. Bahkan digambarkan bahwa manusia ini tidak lain merupakan gambaran realitas ilahi yang muncul dalam bentuk kreasi makhluknya. Pada diri manusia ini keseluruhan dari realitas ilahiyah itu ada padanya. Padanya ada beragam sifat-sifat Tuhan sebagai gambaran manifestasi dari tajalinya asma Allah keseluruhan diri manusia, dan padanya juga dia meliputi zahir dan batinnya. Jadi karena itu kita akan lanjutkan insyaallah pembicaraan kita tentang konsepsi manusia dalam konsep dimensi tasawuf dan irfan ini pada pertemuan kita berikutnya, yang menggambarkan bahwa manusia dengan beragam hal yang luar biasa, dia akan mampu mencapai derajat kesempurnaan yang juga luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita berjumpa lagi pada kuliah kita berikutnya tentang filsafat manusia, menggambarkan tentang dimensi kesempurnaan manusia dalam pandangan tasawuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.